Wih, halo semuanya. Selamat datang lagi di channel Yehanedi. Ingat-ingat ya, belajar sejarah itu asik loh. Hari ini kita bakal lompat waktu langsung ke tahun 1942. Coba bayangin deh, Hindia Belanda yang udah berkuasa ratusan tahun, tiba-tiba runtuh. Terus datang kekuatan baru dari timur. Nah, ini nih awal dari sebuah babak yang super penting dalam perjuangan kemerdekaan kita. Prosesnya cepat banget loh. Dalam sekejap, Jepang berhasil ngambil alih Indonesia. 3 abad lebih kekuasaan Belanda hilang gitu aja. Sempat ada harapan baru di hati rakyat, tapi ternyata babak baru ini bawa tantangan yang beda banget. Oke, kita mulai dari propagandanya dulu. Jepang datang bawa slogan manis, Gerakan 3A. Mereka nge-branding diri mereka sebagai saudara tua yang datang buat ngebebasin kita dari penjajah Eropa. Awalnya, banyak loh yang nyambut mereka dengan tangan terbuka. Tapi tunggu dulu. Nggak lama, kelihatan deh aslinya. Jepang ternyata super ketat. Semua organisasi politik yang udah ada, bubar jalan. Bendera merah putih, nggak boleh dikibarin. Lagu Indonesia Raya, lupain deh. Semua yang berbau nasionalisme, coba dipademin paksa. Nah, ini dia nih dilema utamanya. Kalau ngelawan terang-terangan, ya sama aja cari mati. Tapi kalau diam aja, ya bukan pilihan juga kan? Jadi, para pemimpin bangsa kita dihadapkan sama satu pertanyaan besar. Gimana caranya biar api perjuangan ini tetap nyala? Dan kerennya, mereka nggak nyerah. Para pejuang kita nemuin cara. Bukan cuma satu, tapi 2 jalan perjuangan yang kelihatannya beda banget, tapi tujuannya sama persis. Indonesia merdeka. Nah, ini dia 2 strateginya. Yang pertama, kita sebut aja jalan kooperatif, alias main cerdas. Yang kedua, jalan non-kooperatif atau gerilya bawah tanah. Satunya main di depan layar, satunya lagi gerak diam-diam dari balik bayangan. Oke, kita bedah bareng-bareng ya jalan yang pertama. Kooperatif. Kedengarannya aneh nggak sih kerja sama-sama penjajah? Tapi tunggu dulu, ini tuh taktik tingkat tinggi. Tujuannya buat manfaatin panggung yang disediain musuh buat kepentingan kita sendiri. Jadi, intinya gini, strategi kooperatif itu bukan berarti nyerah atau jadi penjilat ya. Tujuannya tuh realistis banget, ngindarin pertumpahan darah yang nggak perlu, sambil diam-diam nanemin semangat nasionalisme dari dalam sistemnya Jepang. Cerdas kan? Dan yang mimpin strategi ini tuh bukan orang sembarangan. Mereka ngebentuk sebuah kelompok yang super berpengaruh yang dapat julukan 4 serangkai. Mereka inilah otaknya strategi main cerdas. Siapa aja mereka? Pasti udah pada kenal. Ada Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur. Mereka ini sepakat buat mimpin organisasi bentukan Jepang yang namanya Putra, atau Pusat Tenaga Rakyat. Di permukaan sih kelihatannya mereka bantu Jepang ngumpulin tenaga rakyat buat perang. Tapi, di balik itu semua, mereka pakai Putra sebagai inkubator nasionalisme. Mereka keliling kemana-mana, pidato, dan secara rahasia ngebakar semangat kebangsaan di seluruh penjuru negeri. Nah, sekarang kita pindah jalur. Gak semua orang setuju sama cara kooperatif tadi. Ada kelompok besar yang percaya satu-satunya cara yang ngelawan langsung. Mau itu diem-diem atau bahkan angkat senjata. Inilah yang disebut gerakan bawah tanah. Sesuai namanya, ya semuanya dilakuin secara rahasia. Tujuannya buat ngebangun jaringan, ngejaga impian merdeka tetap hidup, dan nyiapin rakyat buat revolusi pas waktunya udah tepat. Tokoh-tokohnya juga nggak kalah keren loh. Ada Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin yang ngebangun jaringan intelektual, terus ada kelompok Sukarni yang lebih nekat. Mereka semua bareng para pemuda dan mahasiswa yang berani jadi mesin penggerak perlawanan dari balik layar. Dan jangan salah, perlawanan ini bukan cuma soal sebar-sebar pamflet aja ya. Kekejaman Jepang, apalagi kerja paksa Romusha, bikin rakyat marah besar. Akhirnya, pemberontakan bersenjata meletus di banyak daerah. Ini bukti kalau bangsa kita nolak buat tunduk. Nah, di sini ceritanya jadi makin seru nih. Ironisnya, semua rencana Jepang buat manfaatin Indonesia justru berbalik nyerang mereka sendiri. Ini tuh cerita klasik senjata makan tuan. Bumerang pertama datang dari politik. Jepang bikin Putra buat bantu perang kan. Sama 4 serangkai malah dipakai buat nyatuin rakyat dan nyebarin ide kemerdekaan. Pas Jepang sadar, waduh, ini masalah strategi. Mereka bubarin Putra. Tapi semuanya udah telat. Tapi itu belum ada apa-apanya. Bumerang yang paling telak, yang paling fatal buat Jepang justru datang dari bidang militer.
Mereka bikin satu kesalahan besar yang justru mempercepat kemerdekaan kita. Jadi ceritanya, Jepang butuh tentara buat perang. Ya udah, mereka latih aja ribuan pemuda Indonesia di organisasi militer kayak PETA dan Heiho. Diajarin disiplin, strategi, cara nembak, semuanya. Hasilnya, Jepang tanpa sadar udah nyiptain cikal bakal Tentara Nasional Indonesia, sebuah pasukan yang siap tempur, terlatih, dan punya semangat nasionalisme yang tinggi. Dan bukti nyata kalau strategi militer ini jadi bumerang, terjadi di tanggal ini. Ingat baik-baik, 14 Februari 1945. Ada peristiwa besar yang ngeguncang kekuasaan Jepang di sini. Gokil sih ini, pasukan PETA di Blitar yang dipimpin Supriyadi ngangkat senjata dan memberontak ngelawan Jepang. Pasukan yang mereka latih, yang mereka kasih senjata, yang mereka andelin, sekarang malah berbalik ngelawan tuannya sendiri. Ini benar-benar puncak dari strategi senjata makan tuan. Jadi kesimpulannya gimana? Dua strategi ini, walaupun kelihatannya berseberangan, sebenarnya tuh saling melengkapi. Jalan kooperatif berhasil ngejaga api nasionalisme biar tetap nyala di tengah tekanan, sementara itu jalan non-kooperatif nyiapin pondasi fisik dan mental buat revolusi. Dua-duanya sama-sama penting. Sekarang giliran kalian nih. Setelah dengerin ceritanya, menurut kalian strategi mana sih yang paling berani dan paling efektif? Kalian tim kooperatif yang main cerdas atau tim non-kooperatif yang gerilya? Aku penasaran banget sama pendapat kalian. Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke deh, segitu dulu untuk hari ini. Makasih banyak ya udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, jangan lupa klik tombol subscribe channel Yohani Handy biar kita bisa bahas sejarah seru lainnya bareng-bareng. Sampai jumpa!